Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 5 Agustus 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku terkasih, dalam Injil kita mendengar perintah Yesus pada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Perintah ini menegaskan keberpihakan, kepedulian, cinta Yesus pada banyak orang yang datang menemui Dia. Padahal para murid sudah menyerah melihat begitu banyak yang datang mendengarkan Yesus. Mereka bingung apa yang harus dibuat untuk orang sebanyak itu. Hari sudah mulai malam dan di sekitar itu tidak ada yang menjual makanan untuk sebanyak itu. Maka jalan yang dipilih para murid adalah meminta Yesus supaya menyuruh orang banyak itu pulang. Sebaliknya Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi atau pulang, tapi kepada para murid diperintahkan untuk memberi mereka makan. Saat itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan yang orang banyak itu? Tapi Yesus selalu mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikan kepada banyak orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Saudaraku terkasih, Injil memberikan penegasan pada kita. Pertama, Yesus berkuasa atas kehidupan. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan itu pun masih sisa. Itu artinya Yesus mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melakukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Dan pertanyaan untuk kita hari ini, mengapa kita masih ragu pada kuasa Yesus? Kisah Injil ini hendaknya menggugah hati kita untuk semakin beriman kepada Kristus. Tidak pernah ragu lagi, tidak pernah cemas, tidak pernah takut lagi. Justru kita semakin bangga pada Yesus. Sebagai murid Kristus kita bangga, kita senang. Karena hanya Dialah yang mampu melakukan apa saja untuk keselamatan kita. Coba kita cari. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Maka setia dan percaya pada Yesus itu menjadi pegangan hidup kita. Poin kedua, dari Injil kita bisa belajar semangat berbagi Yesus. Karena ada yang memberikan roti dan 2 ikan pada Yesus. Maka terjadi mujizat penggandaan roti itu. Kita diingatkan bahwa berbagi itu penting dan mendesak untuk kita.
Berbagi walaupun sedikit, tapi bila dilakukan dengan hati, dengan ketulusan, itu sukacita, berkat melimpah untuk kita dan juga sesama kita. Maka pesan saya untuk kita, teruslah mendekatkan diri pada Yesus. Karena dia punya kuasa untuk melakukan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan belajarlah dari Yesus, semangat berbagi. Kalau kita sudah dekat dengan Yesus, maka semangat berbagi kita hendaknya menjadi bagian yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.